Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidisani Diapastika dari kelas 2 Demat ITB dengan NRP 31206050. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan paket tracer dengan judul Single Area OSPF2 Configuration. Jadi di sini sudah terdapat topologi dan juga PKA-nya. Di mana pada PKA-nya sendiri ini terdapat addressing table, lalu terdapat objectives, di mana objektifnya adalah implement single area OSPF itu input point to point and broadcast multi-access network. Lalu di sini terdapat background, lalu instruction, yaitu configure the network to meet the requirements. Lalu untuk requirement-nya ini terdapat beberapa step, di mana pada requirement-nya adalah use process ID 10 for SPF activation on all routers. Jadi mungkin langsung saja kita akan menjalankan requirement-nya satu persatu. Jadi untuk yang step pertama ini, kita akan mengactivate OSPF using network statement and inverse marks on the routers in the headquarters network. Jadi pada step yang pertama ini kita akan menggunakan P2P1, P2P2, dan P2P3. Jadi mungkin langsung saja kita akan memulainya dengan menggunakan P2P1. Oke, kita buka, lalu seperti biasa kita enable terlebih dahulu, lalu conft. Nah, di sini pada P2P1 ini terdapat alamat 10.0.0.0, lalu .8 dan .12. Nah, nanti ketiganya akan kita masukkan satu persatu. Jadi untuk yang pertama sendiri adalah router OSPF 10. OSPF 10. Oke, lalu network sesuai dengan tadi 10.0.0.0.0.0.0.3 area 0. Lalu hal yang sama juga kita lakukan, namun untuk ininya kita sesuaikan dengan yang tadi, yaitu kita ganti dengan 4. Lalu kita ganti lagi dengan 12. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan beralih ke, ini kita exit terlebih dahulu, kita akan beralih ke P2P2. Jadi di sini juga sama. Untuk yang pertama adalah router OSPF 10, lalu network 10.0.0. Bentar. Oh, mohon maaf, ini belum kita enable ya. Nah, ini const. Lalu yang tadi router OSPF 10, lalu networknya 10.0.0.0.0.0.3 area 0, lalu network 10.0.0.4 0.0. Aduh, ini kenapa sih? 0.0.0.3 area 0. Oke, selanjutnya network 192.168.100.000.255 area 0 juga. Lalu hal yang sama juga kita lakukan, namun untuk satunya ini kita ganti menjadi 2. Oke, untuk P2P itu juga sudah selesai, kita exit. Sekarang kita akan lanjut ke P2P3. Ini kita enable terlebih dahulu, lalu conft. Nah, untuk langkah pertamanya juga sama seperti yang tadi, yaitu router SPF 10, lalu network 10.0.0.4, 0.0.0.3 area 0, lalu 10 network ini aja. Ini untuk 4-nya kita ganti 8. Jadi untuk penjelasannya, jadi ini diambil dari sini dan sini. Lalu untuk 192.168.0.0.0.015 area 0. Oke, jadi untuk yang step pertama ini sudah kita lakukan pada P2P1, P2P2, dan P2P3.
Kita exit. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu activate OSPF by configuring the interface of the network device in the data service network where required. Jadi pada step yang kedua ini kita akan bermain pada BC1, BC2, dan juga BC3. Jadi langsung aja kita coba untuk masuk ke BC1. Di sini seperti biasa kita terlebih dahulu, lalu conf t. Nah, karena pada requirements-nya step 2 activate OSPF by configuring the interface, maka kita akan masuk ke interface. Kita akan masuk ke gigabit Ethernet 0/0/0, 0/0/0, lalu IP OSPF sama seperti tadi 10 area 0. Nah, ini juga kita lakukan untuk interface. Untuk interface serial 10/1/, mohon maaf. Ini serial 0/1/0. Oke, lalu IP OSPF 10 area 0. Ini 10 area 0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke BC itu. Oke. Ini kita enable, lalu conf t. Dan di sini kita masuk ke interface juga, interface ke gigabit Ethernet 0. Interface gigabit 0/0/0, lalu IP OSPF 10 area 0. Nah, kita masuk juga ke interface gigabit Ethernet juga, tapi slice 1, 0/0/1. Nah, lalu IP OSPF 10 area 0. Oke, untuk BC2 juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke BC3. Oke, kita enable config. Ini kita akan masuk juga ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu IP OSPF sama seperti tadi area 0, OSPF 10 area 0. Lalu interface, masuk lagi ke interface gigabit, ini juga sama ke gigabit Ethernet juga, tapi kita masuk ke yang slice 1. G0/0/1. Lalu IP OSPF 10 area 0. Oke. Jadi untuk yang step kedua juga sudah selesai. Kita sudah melakukan konfigurasi pada BC1, BC2, dan BC3. Jadi untuk yang step ketiga adalah configure router IDs on the multi-access network routers as follows. Kayak ini, jadi BC1 666, BC2 555, BC3 444. Oke, jadi kita akan mulai dari BC1 terlebih dahulu. BC1. Oke, jadi kita tuliskan seperti tadi router OSPF 10, lalu router ID. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang ada pada PKA, yaitu 6666. 6666. Oke. Selanjutnya, begitu juga dengan yang BC2 dan BC3. Oke. Ini kita masuk lagi ke router OSPF 10. Lalu router ID-nya, kalau kita lihat itu 5. 5, 5, 5, 5. Oke, exit. Lalu kita masuk ke BC3. Ini perintah juga sama, yaitu router OSPF 10. Lalu router ID itu sama dengan 4. 4, 4, 4, 4, 4.
Oke, kita exit. Oke, jadi untuk yang step ketiga ini kita juga sudah menyelesaikan. Selanjutnya kita beralih ke step selanjutnya, yaitu configure OSPF so that routing updates are not sent into networks where they are not required. Oke, jadi pada kali ini kita akan bermain pada PSP. Maaf, P2P yang kedua dan ketiga. Lalu kita juga akan bermain pada yang B1, BC2, dan BC3. Jadi mungkin kita mulai dulu dari yang P2P2. Jadi untuk P2P2 ini seperti halnya yang tadi, jadi kita awali dengan router OSPF 10 terlebih dahulu. Lalu kita pasif interface gigabit Ethernet yang 0. Lalu kita ulangi untuk yang 1. Oke, exit. Sekarang kita beralih ke P2P3. Di sini sama seperti tadi, yaitu router OSPF 10, lalu pasif interface gigabit Ethernet yang 0. Oke, terminal ini interface. Oh, kelebihan. Nah, udah. Lalu kita ke BC1. Ini kita masuk lagi ke router OSPF 10. Lalu kita pasif interface, yaitu yang serial 0/0/1. Mohon maaf, 1/1. Ini kita exit. Lalu ke BC yang kedua. Masuk juga ke router OSPF 10. Lalu pasif dulu. Pasif interface 0/0/0. Oke, exit. Lalu ke BC3. Oke. Ini kita masuk juga ke router OSPF 10. Lalu pasif sama kayak tadi interface G0/0/0. Oke, exit. Sudah selesai. Jadi untuk yang ke step 4 ini kita juga sudah lakukannya. Jadi untuk step selanjutnya yaitu configure router BC1 with the highest OSPF interface priority so that it will always be designed router of the multi-access network. Jadi kita akan mengonfigurasi BC1. Kita buka untuk BC1-nya. Lalu kita ketikkan beberapa kode, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0/0, lalu IP OSPF priority 255. Oke, exit. Selanjutnya untuk next step yaitu configure the default route to the ISP cloud using the exit interface command argument. Oke, jadi di sini kita juga akan mengkonfigurasi BC1. Kita buka kembali, lalu kita tuliskan yaitu IP route
0.0.0.0.0.0.0, lalu serial 0/1/1. Sebentar. Oh, ini ternyata ada typo. Nolnya kelebihan. Default gateway if another point the page. Oke. Kita isi. Lalu kita beralih ke step selanjutnya, yaitu automatically distribute the default root to all roots in a network. Jadi di sini kita juga akan mengonfigurasi BC1, kita buka kembali. Lalu kita ketikkan router OSPF 10. Router OSPF. Sebentar. Oh, ini router, karena tadi saya ketik exit, jadinya keluar. Oke, router SPF 10. Oke, lalu kita ketikkan default information originate. Oke, kita exit lagi. Oke, kita beralih ke step selanjutnya, yaitu mana tadi? Ini. Berarti step selanjutnya adalah configure the OSPF router so that the gigabit Ethernet interface cost will be 10 and the fast Ethernet cost will be 100. Oke, jadi pada step kali ini kita akan mengkonfigurasi P2P1, P2P2, dan P2P3, lalu PC1, PC2 juga, PC3. Oke, jadi kita langsung mulai dari P2P1 aja. Oke, kita ketikkan seperti biasa router OSPF 10 terlebih dahulu, lalu auto cost reference bandwidth 1000. Oke. Oh, ini kurang deh. Oke, selanjutnya kita ke P2P2 router OSPF 10 lagi, lalu auto cost reference bandwidth 1000 juga. Oh, ini ada tipe auto. Oke, selanjutnya ke P2P3. Udah sama, ini kita masuk ke OSPF 10. Lalu auto cost reference bandwidth 1000 juga. Oke, lalu kita buka untuk yang BC1. Ini kita masuk juga kayak tadi. Kita masuk juga kayak tadi router OSPF 10. Lalu auto cost sama seperti tadi sih sebenarnya. Reference band ini aja. Bentar. Ini ada yang typo. Copy. Reference. Oh ya ampun, ini kurang N.
Biasa. Ntar kita copy. Oke, sudah selesai. Lalu untuk yang BC2, ini juga sama, kita masuk dulu ke router OSPF 10, lalu kita paste dari yang tadi. Oke, untuk yang BC3 juga. Tadi BC2, BC3 ya? BC3 ya? Bentar. Ini berarti router OSPF 10. Aduh, lupa. Tinggal paste. Oke. Tadi udah belum ya? BC2. Oh, udah ternyata. Oke, jadi untuk yang step ini, 3 step terakhir ini sudah selesai. Lalu step selanjutnya adalah configure the OSPF cost value of P2P1 interface serial size 1 to 50. Oke, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi yaitu P2P1. Oke, kita buka untuk P2P1-nya. Exit. Nah, di sini kita tuliskan yaitu interface. Di sini adalah serial 011. Serial 011. Lalu IP OSPF cost 50. Oke. Selanjutnya adalah configure the hello and the timer values on the interface that connect P2P1 and PC1 to be twice the default values. Oke, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi P2P1 dan juga PC1. Oke. Kita ke P2P dulu. Nah, di sini kita masuk ke interface serial 020, lalu IP OSPF hello interval 20. Ini kurang ini apa namanya? Hubung. Lalu ini juga kita ganti 80. Ya, lalu kita ganti dengan depth. Oke, selanjutnya kita beralih ke yang BC1. Kita exit. Kita masuk ke interface serial 0/1/0, terus sama kita di IP OSPF hello interval 20. Ini kok ganti. Lalu ini kita ganti 80 dan ininya kita ganti depth. Oke, sebentar. Nah, ini merupakan langkah terakhir, tapi completion-nya masih 98%. Ini ada yang kurang, dan ada yang terlewat nih harusnya. Apa ya? Oh, ini. Di P2P1 bagian networks. P2P1 bagian network. Ini yang bentar. P2P1 di bagian networknya. Ya, jadi di sini ternyata tadi itu kurang yang network 10-12. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat coba
di awal tadi itu sebenarnya udah apa namanya, udah bisa, tapi oh ini tuh tadi kita salah, harusnya 4 ini diganti menjadi 8, terlalu 12 gitu, tapi kita nulisnya malah 4. Jadi itu salah dari awal. Jadi di sini sudah saya benarkan, yaitu network 10.002.008.003 area 0, dan di sini bisa kita lihat completion-nya sudah 100%, dan jika kita cek result-nya, nah di sini sudah centang hijau semua. Oke, karena completion-nya sudah 100% dan cek result-nya sudah hijau semua, maka dapat saya simpulkan untuk video kali ini bisa saya cukupkan dan PKA-nya sudah berhasil kita kerjakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.